warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rikita Suwarno akan menjelaskan mengenai mata kuliah mikrobiologi. Silahkan disimak video berikut ini. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai mikroorganisme yang hidup dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contohnya ada bakteri, ada fungi, alga mikroskopis, protozoa, dan archaea. Mikrobiologi dianggap penting saat mikroskop muncul pada bidang biologi oleh Louis Pasteur yang menjelaskan mengenai proses pembuatan fermentasi wine dan adanya vaksin rabies. Tokoh mikrobiologi lingkungan ada dua. Yang pertama adalah Martinus Beijing pada tahun 1851 sampai dengan 1931 dengan teknik kultur pengkayaan. Martinus adalah seorang profesor berkebangsaan Belanda. Pada teknik ini, mikroorganisme diisolasi dari alam dan ditumbuhkan di laboratorium dengan manipulasi nutrisi dan inkubasi. Yang kedua adalah Sergei Winogradiski pada tahun 1856 sampai dengan 1953 dengan konsep chemonitrotrofi. Sergei berasal dari Rusia. Pada konsep chemonitrotrofi yakni hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dengan konservasi energi di teknik pengkayaan Winograd. Mikrobiologi modern ada dua, yaitu yang pertama adalah mikrobiologi basic atau dasar dan yang kedua adalah mikrobiologi applied atau teraplikasi. Mikrobiologi dasar mengacu pada penemuan baru di bidang mikrobiologi. Sedangkan mikrobiologi teraplikasi mengacu pada aspek pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang mikrobiologi. Beberapa istilah dalam antimikroorganisme. Yang pertama adalah bakteriostaltik, artinya adalah menghambat bakteri dengan cara kontemporer atau di pause. Yang kedua adalah bakteriostal, artinya adalah bahan kimia yang mematikan secara permanen. Yang ketiga ada disinfektan, yaitu bahan kimia untuk mematikan bakteri patogen pada benda mati. Dan yang keempat ada steril. Steril berarti adalah bebas dari kehidupan bakteri patogen. Dan yang kelima adalah septik. Septik yaitu adanya infeksi pada jaringan hidup yang sedang diinfeksi. Mekanisme kerja antimikroorganisme ada 4 macam. Yang pertama adalah perusakan DNA. Yang kedua adalah denaturasi protein. Yang ketiga yaitu gangguan pada gugus sulfhidril. Dan yang keempat adalah antagonisme kimiawi. nCoV-19 atau novel coronavirus merupakan jenis virus baru yang berasal dari virus corona. Dinamakan virus corona karena bentuknya seperti mahkota dalam bahasa Yunani. Penyakit karena virus corona ditandai dengan gejala demam, pusing, sakit tenggorokan, dan mudah letih. Cara penanggulangan untuk penyakit coronavirus yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun, yang kedua pakai masker bila keluar rumah, yang ketiga ada social distancing, dan yang keempat adalah pola hidup sehat. Ruang lingkup mikrobiologi ada 4. Yang pertama adalah taksonomi, yang kedua adalah habitat, yang ketiga adalah problema dasar, dan yang keempat adalah problema terapan. Kedudukan mikroba dalam kehidupan. Ada 3 jasad hidup berdasarkan struktur sel dan evolusi atau SSE dibagi menjadi 1. Archaea, yang kedua adalah bakteri, yang ketiga adalah eukarya atau eukariot. Dalam eukariot terdapat 4 dunia. Yang pertama ada fungi, yang kedua ada protista, yang ketiga ada plantae, dan yang keempat ada animalia. Klasifikasi mikroba. Yang pertama ada bakteri. Merupakan organisme yang tidak memiliki membran inti dan inti sel hanya di dalam sitoplasma dengan kekentalan yang berbeda. Ukuran diameter antara 500 sampai dengan 750 nm dan panjang 1000 sampai dengan 6000 nm. Uniseluler, dinding sel tegar, memperbanyak diri dengan pembelahan biner. Beberapa jenis bergerak dengan flagel. Bentuk-bentuk bakteri yang pertama adalah kokus atau bulat, yang kedua ada basil atau batang, yang ketiga adalah batang bekok, dan yang keempat adalah spiral. Kedua ada algae, merupakan produsen primer suatu ekosistem akuatik, berfungsi sebagai pakan alami ikan dan bioindikator pencemaran perairan. Memiliki sifat uniseluler, filamen, dan koloni.
berkembang biak secara aseksual, bersifat juga sebagai planktonik, bentik, dan periferik. Fungi atau jamur merupakan dekomposer bahan organik dalam ekosistem akuatik. Berfungsi sebagai pengurai utama bahan yang mengandung selulosa dan lignin atau jaringan tanaman dan kitin atau jaringan insekta. Bereproduksi dengan spora, tunas, pembelahan sel, atau fragmentasi talus. Keempat ada protozoa sebagai bioindikator dan pengendalian pencemaran perairan atau bioremediasi. Contohnya ada Bodo spp, Stentor spp, Calpidium spp. Sebagai parasit ikan, contohnya yaitu Trisodina spp. Yang kelima, virus merupakan agen infeksi non-seluler dalam suatu ekosistem akuatik yang hanya dapat melakukan multiplikasi di dalam sel inang. Memiliki ciri sebagai berikut. Berukuran sangat kecil dan bervariasi antara 18 sampai dengan 200 nm dan bersifat parasit obligat. Metode dalam mikrobiologi. Yang pertama ada sterilisasi. Secara fisik ada 3. Yang pertama adalah pemanasan basah seperti autoklav, tindalisasi, dan pasteurisasi. Yang kedua, pemanasan kering, ada oven dan pembakaran. Yang ketiga, ada penyinaran dengan gelombang pendek. Secara kimia, ada antiseptik, alkohol, dan sebagainya. Secara mekanik, ada penyaringan. Yang kedua, mikroskopi. Mikroskopi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mikroskop cahaya dengan pembesaran 1000 sampai dengan 2000 kali. Terdiri dari mikroskop medan tenang, mikroskop fase kontras, mikroskop medan gelap, mikroskop fluoresensi. Yang kedua, mikroskop elektron, yaitu pembesaran antara 200.000 sampai dengan 1 juta kali. Pewarnaan struktur sel. Metode dalam pewarnaan struktur sel antara lain: 1. Spora, berbasis pada terbentuknya spora yaitu tipe endospora dan exospora. Proses pembentukan spora. Beberapa bakteri membentuk spora karena adanya tekanan yang tidak menguntungkan. Bakteri yang membentuk spora yaitu Clostridium tetani dan Bacillus anthracis. Spora sangat resisten terhadap panas dan dapat hidup dalam jangka waktu yang panjang. Spora akan mengalami germinasi dan membebaskan bakteri pada saat yang menguntungkan. 2. Kapsula. Pewarnaan berbasis dengan adanya kapsula atau lapisan luar adalah dengan gram positif dan gram negatif. 3. Flagella, yaitu pewarnaan berbasis pada keberadaan flagella. Yang keempat, badan inklusi. Pewarnaan berbasis dengan adanya sintesis granula. Proses pewarnaan gram. Usapkan selapis tipis spesimen ke permukaan kaca objek yang sudah dibersihkan dari kotoran dan lemak. Sediaan ini disebut dengan smear. Smear dilewatkan di atas spiritus 3-4 kali untuk memfiksasi atau mematikan mikroorganisme. Smear digenangi dengan gram A atau kristal violet selama 4 menit, kemudian buang cat, lalu cuci sediaan dengan air mengalir. Smear digenangi dengan gram B atau lugol selama 1 menit, kemudian buang lugol, lalu cuci sediaan dengan air mengalir. Smear digenangi dengan gram C atau dekolorisel atau alkohol asam selama 45 detik, kemudian buang gram C, lalu cuci sediaan dengan air mengalir. Smear digenangi dengan gram D atau safranin selama 4 menit, kemudian buang gram D, lalu cuci dengan sediaan dengan air mengalir. Tetesi dengan minyak imersi dan lihat menggunakan mikroskop pembesaran 1000 kali. Medium biakan dan teknik biakan murni. Medium biakan ada 2. Yang pertama adalah media hidup dan media mati. Media hidup khususnya virus. Media mati yaitu selain virus, seperti media cair, media padat, dan media setengah padat. Pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Pengertian pertumbuhan yaitu pertumbuhan adalah pertambahan secara teratur semua komponen dalam sel hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada 5. Pertama, tersedianya nutrien. 2. Tersedianya air, suhu, dan pH.
Yang ketiga, tersedianya oksigen. Yang keempat, adanya zat penghambat. Yang kelima, adanya jasa teknik lain. Kurva pertumbuhan bakteri. Sel bakteri ditumbuhkan lalu diinkubasi dalam kondisi optimum untuk pertumbuhan. Pertumbuhan mikroba dalam kultur memiliki kurva berbentuk genta. Sekian penjelasan saya mengenai mata kuliah mikrobiologi. Terima kasih dan wassalamualaikum.